ikon utama Kuta itu magnet yang bisa menarik pariwisata adalah pantai. Politik itu kan memang mesti harus dari hati, karena sudah 3 kali terus 4 kali ini saya yakin jadi lagi. Untuk menghadapi G20 ini begini kabel-kabel masih banyak. Karena jalan masuk ke Kuta itu banyak, jalan keluar banyak, cuman masalahnya jalannya sempit. Maksud saya supaya mereka tidak mencari tamu. Tamu sudah ada di situ, mereka nggak cari. Tamu yang cari pedagangnya. Pemirsa masyarakat Badung, lihat ini Pak Agung Anom Gumanti begitu sopannya, rendah hatinya. Bila mana dipercaya oleh masyarakat Badung, bila mana dipercaya dan ditunjuk oleh partai untuk maju jadi guru wisata Kabupaten Badung. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama wakil rakyat dari Badung, Dapil Kuta Selatan ya. Kuta, Dapil Kuta. Om Swastiastu. Om Swastiastu Blitu. Selamat pagi Niki. Selamat pagi. Mengganggu karena hangat sekali Bapak Presiden mengumumkan terkait dengan adanya kebijakan keluar dari rumah ke ruang terbuka. Betul. Diizinkan untuk tidak pakai masker. Bagaimana menurut Pak Agung? Karena ini kan atmosfer baru. Betul. Ya, welcome to the new world kan. Kira-kira bagaimana Pak Agung? Ya, tentu saya menyambut gembira dengan adanya kebijakan Bapak Presiden seperti itu, karena bagaimanapun juga berdampak kepada pariwisata, terutama para tamu mancanegara. Baik. Ya, jadi artinya begini, kan sebagian besar dari bentang luas Badung ini 82%-nya adalah pantai. Jadi tidak elok rasanya kalau wisatawan mancanegara itu ke pantai pakai masker. Nah, artinya kan lebih rileks, lebih nyaman mereka berkunjung tanpa masker. Jadi ini kan artinya apa yang menjadikan kebijakan Bapak Presiden ini juga sangat disambut antusias oleh para wisatawan yang ada gitu. Ya tentu kan mesti harus prokes ini melekat ya, karena beberapa negara masih melakukan. Namun khususnya di Badung, menurut Pak Agung strategi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat di pedalaman kayak di Petang dan lain-lainnya itu mungkin bisa karena atmosfernya terbuka semua. Tapi bagaimana di Kuta? Karena daerahnya begitu ramai, macet lagi. Bagaimana strategi untuk menangani jangan sampai ada permasalahan lagi di kemudian hari setelah Bapak Presiden mengumumkan ini. Kira-kira strategi apa sebagai wakil rakyat? Tentu ini mesti harus disampaikan untuk menanggulangi preventif ini kegiatannya untuk tidak terjadi lagi COVID itu. Gimana menurut Pak Agung? Menurut saya begitu. Jadi yang pertama adalah vaksin booster. Vaksin booster. Iya, harus minimal 98% warga Badung ini mendapatkan vaksinasi booster. Itu hal utama. Tunggu sebentar, itu gratis atau bayar, Pak? Oh, sudah pasti difasilitasi oleh pemerintah dan itu gratis. Untuk Badung gratis ya? Iya. Oke. Kemudian yang kedua, tentu ada pengecualian pemakaian masker. Mungkin di tempat kerumunan, seperti di transportasi, kemudian di ruang rapat, di ruang tertutup. Nah, itu saya kira juga pasti perlu penerapan prokesnya juga tidak diabaikan, artinya juga dilakukan secara ketat. Nah, kalau nanti sudah di daerah-daerah terbuka, jadi di pantai misalnya atau di daerah utara, yang mungkin jarang populasinya atau jarang kerumunannya, silakanlah kita lakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Ya, karena kepala BPBD-nya Badung itu juga inovatif Pak Darmo itu, yang mantan camat Petang itu inovatif, dia berputar dia, bagus sekali ya. Saya kira ini disambut baik dengan mungkin 100% lah disambut terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Terus ini Pak Agung kan saya ya namanya digadang-gadang mau jadi bupati Pak Agung. Karena Pak Agung saya lihat dari sudut pantai kiri ke kanan itu saya ada dagang acung yang dikenalnya Pak Agung Anom Gumanti. Gimana langkah politik Pak Agung 2024? Mungkin maaf ini karena dari polling juga namanya sudah di tengah-tengah.
Ya, ini sedikit lagi. Nah, kira-kira ada nggak untuk menjadi guru wisesa Kabupaten Badung? Ya, kira-kira coba diuraikan. Ini pasti didengar sama masyarakat Badung karena saya warga Badung, Pak Agung. Siap, Blitu. Ya. Jadi begini, Blitu. Kalau saya boleh jujur menyampaikan dengan Blitu bahwa saya tidak punya niat, saya tidak ada ambisi untuk ke arah situ. Ini bicara jujur ya, Blitu ya. Tapi kalau politik itu kan ada toolnya, gimana sih goalsnya kemana? Masa jadi wakil rakyat saja? Ya tingkat 1 atau DPR RI. Kalau DPRD tingkat 2 aja kan begitu-begitu aja. Gimana? Ya, ada mau tes nyali nggak? Ya oke. Jadi gini, jadi langkah saya ke depan, saya sudah pikirkan bahwa kalau memang diizinkan oleh partai, saya mengabdi di legislatif di Badung untuk keempat kalinya, kalau diizinkan. Nah, kemudian masalah suksesi bupati, wakil bupati yang namanya saya kader, ketika memang ditugaskan oleh partai dalam bentuk rekomendasi, ya kita tidak boleh bilang tidak siap, harus siap itu. Artinya secara pribadi, secara jujur saya sampaikan kan saya nggak ada ambisi untuk ke sana. Tetapi ketika partai menentukan lain, artinya harus ditugaskan untuk itu, ya saya sebagai kader harus siap, harus tegak lurus terhadap partai. Semua kader seperti itu, Pak Agung. Siap, tapi ini kan ada hati. Ya. Politik itu kan memang mesti harus dari hati, karena sudah 3 kali terus 4 kali ini saya yakin jadi lagi. Apakah tidak mau menguji nyali? Nah, menguji nyali terkait dengan integritas Pak Agung, karena Pak Agung punya kapabilitas untuk jadi itu gitu. Gimana menurut Pak Agung? Ya, kembali lagi atau dilarang sama istri atau anak, gimana? Jadi faktor itu saya kira saya sudah menjalani selama 3 kali di 3 periode di DPRD Badung ya. Nah, khusus untuk yang Blitu pertanyakan kepada saya, jadi urusan bupati dan wakil bupati, ya artinya saya masih, menurut saya masih perlu belajar, perlu pengetahuan yang banyak untuk menuju ke arah situ. Tetapi kembali lagi, ya kita namanya politik kan tidak bisa orientasi pribadi saja, Blitu. Jadi terserah masyarakat. Kalau memang saya dipandang layak, dipandang pantas, ya silakan dinilai. Ya, nah, tunggu sebentar. Pemirsa masyarakat Badung, lihat ini Pak Agung Anom Gumanti begitu sopannya, rendah hatinya. Bila mana dipercaya oleh masyarakat Badung, bila mana dipercaya dan ditunjuk oleh partai untuk maju jadi guru wisesa Kabupaten Badung, akan menerimanya. Kira-kira begitu ya? Ya, Blitu yang menyimpulkan. Kira-kira begitu ya. Supaya saya sampaikan ini. Iya, benar. Jadi ya kalau memang masyarakat menginginkan dan memang diberikan rekomendasi, ya saya harus menyatakan diri berani untuk ngayah di Kabupaten Badung. Itu Blitu. Baik, ada pertanyaan lain lagi. Ini karena terkait dengan banyaknya urbanisasi masyarakat Badung, pergi ke Kuta, masyarakat lain-lainnya di daerah pedalaman yang ingin merubah nasibnya ke Kuta. Pasca COVID itu langsung balik menjadi petani. Terus Pak Agung, masyarakatnya di sini apa yang mereka lakukan? Ada beberapa tokoh juga bertani. Bertani apa? Memang bertani dengan beton. Apa langkah Pak Agung di saat ada COVID itu? Pak Agung lakukan apa aja supaya publik sedikit tahu ini? Iya, gini, yang terpukul justru pada saat COVID kemarin itu adalah masyarakat Kuta. Karena mereka nggak punya ladang, mereka nggak punya kebun. Jadi segala sesuatu konsumsi yang ada di sini itu kan semuanya artinya membeli gitu. Nah, langkah yang kita dorong masyarakat itu adalah dengan peningkatkan UMKM mikro. Artinya bahwa ketika nanti mau beli nasi jinggo misalnya, belilah nasi jinggo, bantu teman kita yang jualan nasi jinggo. Begitu juga yang lain. Jadi mereka sudah membuat sebuah skema untuk bisa bertahan dulu. Ya, survive untuk hidup aja dulu. Untuk hidup aja dulu. Nah, bagi mereka yang mampu, yang memiliki deposito, mungkin memiliki tabungan, ya mungkin mereka akan bertahan melalui itu. Yang punya hotel besar atau mungkin penginapan dan lain sebagainya. Nah, yang masyarakat kecil yang hari ini harus dapat hari ini, ya salah satunya itu yang
yang kita lakukan, yang kita dorong. Makanya di pantai itu kemarin ya kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berjualan, apakah itu nasi bungkus, kopi atau apa, supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan dan bisa bertahan di saat situasi seperti itu gitu. Ya, karena saya sempat turun bertanya bagaimana menanggapi dan menghadapi situasi yang begini. Jawaban mereka ya diberikan diskresi kepada desa adat, ke kita berjualan. Wah, Stungkara ini. Nah, gimana wakil rakyat? Apakah sudah? Oh, ada Pak Anak Agung Anom Gumanti. Makanya saya wawancara sekarang. Hatinya benar-benar ke Pak Agung. Begini Pak Agung, karena Kuta ini menjadi searching international tourism spot untuk anak muda, untuk milenial juga. Untuk menghadapi G20 ini, begini kabel-kabel masih banyak. Karena kita untuk WBK terkait dengan Kabupaten Badung dalam angka keamanan, keindahan, mungkin perlu perhatian. Betul. Menurut Pak Agung, apa yang mesti harus dilakukan untuk Kuta ini? Apakah perlu rekayasa lalu lintas atau adatnya turun untuk tidak macet di G20 ini? Karena akan menjadi bumerang. Kalau macet Kuta ini akan menjadi permasalahan yang klasik bagi masyarakat di sini. Nanti ya kita takut turis lari ke negara lain. Betul. Seperti Hawaii, Thailand dan lain-lain. Apa strategi Pak Agung selaku wakil rakyat Kuta ini? Mungkin komunikasi dengan polisi, Dirlantas, atau komunikasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten maupun provinsi untuk biar cepat teratasi macet ini. Bagaimana menurut Pak Agung? Iya, jadi gini. Yang pertama mengenai kabel-kabel ini, saya kira pemerintah daerah sudah mempunyai sebuah program yang namanya utilitas terpadu. Artinya itu sudah berjalan, gitu. Cuman karena kehantam pandemi, jadi ditunda dulu. Nanti setelah kondisi keuangan kita baik, jadi akan dilanjutkan. Ya, yang sekarang sudah berjalan di sepanjang di jalan Legian ya, antara Legian dengan Seminyak sudah berjalan. Itu di bawah tanah, utilitas terpadunya di bawah tanah. Jadi kabel itu akan turun semua, nggak ada lagi kabel-kabel yang berseliweran seperti sekarang. Nah, itu untuk kabel-kabel untuk penataan keindahan daripada pemandangan turis di Kuta. Betul. Nah, kemudian mengenai bagaimana tentang lalu lintasnya, nanti ini tentu dalam rangka menyambut G20 ini, jadi nanti tentu kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk membuatkan skema penanganan ini, karena jalan masuk ke Kuta itu banyak, jalan keluar banyak, cuman masalahnya jalannya sempit, banyak gang. Nah, ini yang perlu kita kaji, kita skemakan ke depan supaya apakah nanti dengan pengalihan lalu lintas atau mungkin menutup sebagian ini, tetapi nanti tidak bisa hanya juga mengandalkan kepada para pihak yang berkompeten masalah itu seperti Dishub, kepolisian, dan lain-lain. Juga harus ada peran serta dari masyarakat setempat, terutama adalah desa adat, kan gitu. Misalnya kalau ada perguruan desa adat yang bisa digunakan parkir, ya mari kita juga bantu gitu, diberikan supaya kalau yang parkir di jalan kan mengurangi badan jalan nanti begitu. Tapi kalau sudah terkonsentrasi dalam satu titik kan di badan jalannya nggak ada parkir sehingga bisa ini. Nah, ini yang perlu kita akan skemakan ke depan. Baik, kalau dulu kan pernah itu bus-bus standby di sana, pengunjung itu datang ke sana terus naik naik dan muter dan jalan kaki di depan Bali Bakri itu. Sehingga kemacetan teratasi. Betul. Ya, mungkin Pak Agung masukan itu kami akan sampaikan. Saya juga sempat wawancara beberapa instansi yang terkait di bidangnya, karena ini G20 ini adalah benar-benar ikonnya Bali. Betul. Untuk maju. Bila mana ini berhasil, tentu akan penilaian yang positif untuk internasional. Pak Agung. Betul. Ada pertanyaan yang terakhir, apa sih satu kunci untuk dunia pariwisata di era globalisasi dan digital untuk masyarakat Badung? Karena ini kan banyaknya persaingan hotel-hotel, di saat tamu ramai itu gimana ini, kan hotel sama, kualitas sama, bagaimana itu bersaing? Karena PHRI juga punya punya andil untuk mengatasi permasalahan itu, khususnya Kuta. Nah, ini bagaimana caranya mengatasi itu supaya tidak terjadi persaingan harga turun, jebol seperti itu, sehingga tidak
bagus didengar. Betul, betul, betul. Jadi kalau mengenai standarisasi harga itu sudah dari dulu, sudah melalui rapat, kemudian melalui juga fasilitasi dari PHRI. Tapi rupanya zaman sekarang kan yang maju itu digitalisasi gitu. Artinya hotel itu sudah punya market yang namanya market di luar negeri. Jadi yang sulit diatur itu adalah digitalisasi, artinya sudah langsung connect online ini online itu. Nah, kemudian kalau kita standarisasi harganya hotel bintang gini, saya kira kan masing-masing hotel itu menyuguhkan kualitas yang berbeda. Ya kan begitu. Tentu bersaing di kualitas lah ya. Tentu mereka juga bersaing. Ya, kalau kita menetapkan harga, mereka kan pasti keberatan gitu. Baik. Ya kan. Ya. Jadi sekarang dunia pariwisata sekarang kan orientasinya bukan lagi soal destinasi, tetapi pada kualitas kan. Kalau mereka ingin tidurnya nyaman, ini bintang 5, atau kalau memang sekedar hanya untuk tidur aja mungkin di penginapan kan begitu gitu. Ya begini Pak Agung, karena Kuta ini menjadi barometer kunjungan internasional, khususnya Australia yang terdekat, Cina yang terdekat, terus orang Pak dari beberapa kabupaten lah, khususnya studi banding di sini perginya ke Kuta. Tentu Kuta menjadi sentral, sentral kunjungan. Nah, karena di sini sering full book. Di saat bulan dari September, Oktober, November itu ramai ya. Apalagi di musim Golden Week lah, April, Jepang pasti datang untuk ke Pantai Kuta. Nah, satu kata untuk Pak Agung sebagai wakil rakyat, demi keamanan mereka datang ke Kuta itu aman, nyaman, tenang, ya, dan come back again kan kita berharap mereka come back. Apa kata satu kata menurut Pak Agung sebagai wakil rakyat? Dan ini on behalf untuk masyarakat Badung khususnya di Kuta, apa yang masih harus disampaikan? Jadi gini begitu, ikon utama Kuta itu magnet yang bisa menarik pariwisata adalah pantai Kuta kan. Jadi maka dari itu saya berjuang kemudian bersama-sama Pak Bupati untuk melakukan penataan kembali Pantai Kuta. Baik dari ROI-nya dan lain-lainnya itu ya. Betul. Secara komprehensif, secara holistik. Nah, dengan direstui oleh Pak Bupati karena rasa care dan aware Pak Bupati terhadap Kuta, karena udah dilihat Kuta ini mulai menjadi destinasi yang ditinggalkan. Jadi itulah akhirnya kita menggunakan dengan pinjaman dana PEN. Kenapa dana PEN? Karena APBD kita belum pulih seperti sedia kala. Maka digunakan dana PEN dan tahun 2022 ini sudah akan mulai dikerjakan sampai akhir tahun. Nah, di situ kita belum punya yang namanya Harley System Tsunami. Di situ akan dibangun itu. Supaya destinasi yang ada di Pantai Kuta ini minimal bisa memiliki daya saing, tidak aja secara nasional tetapi juga internasional. Saya kira di pantai-pantai di luar negeri juga saya lihat belum punya ini early tsunami system ini. Nah, itu yang dibangun dan juga penataan secara komprehensif, dan ke depan tentang tata kelolanya kita mengupayakan supaya semua diarahkan kepada digitalisasi. Artinya begitu tamu, untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, begitu tamu datang ke Pantai Kuta tidak lagi diusik oleh pedagang acung, tetapi mereka mencari pedagang itu mau apa dari pedagang itu. Misalnya nih kelapa muda gitu, mereka tinggal datang ke stand kelapa muda, mereka mungkin pakai e-money atau pakai kartu ATM atau apa, semuanya ada di situ di sistem itu. Tinggal mereka klik, jadi sudah dibayar dan itu sudah masuk ke ininya pedagang. Itu yang kita akan upayakan ke depan. Karena kalau masih dengan sistem konvensional, saya yakin tamu tidak akan nyaman. Karena ketika nanti diberikan ngacung, satu tamu bisa direbut 10 orang. Jadi tamu merasa risih dan tidak mungkin tamu akan comeback lagi again
Ya, Pantai Kuta gitu. Begini Pak Agung, karena kearifan lokal itu mesti harus dijaga. Banyak orang yang berpendapat kalau melakukan pemusnahan atau penutupan itu mungkin disosialisasikan dulu Pak Agung. Ini pendapat disosialisasikan. Mereka kan warga kita, baik dari luar maupun dari kampung kita sendiri. Ada masukan, berikan mereka kerjaan supaya mereka tidak kecewa. Ya, kalau ngacung itu kan di mana-mana di seluruh dunia, India dan lain-lain itu pasti ngacung karena mereka tidak ada kerjaan. Mungkin jalan keluarnya Pak Agung apa? Untuk mereka tetap bisa hidup karena mereka punya beban. Ya, tentu ini harus dicarikan jalan. Mereka berhak tuh. Betul. Ya, begini begitu. Jadi saya belum menjelaskan secara detail. Jadi begini maksud saya, jumlah pedagang pantai itu adanya 1.500. Ya. Kita sudah siapin semuanya. Udah dilokalisasi, artinya udah disiapin. Berapa pedagang payung, berapa pedagang kelapa muda, berapa pedagang surfing, berapa ini diklasifikasikan. Kita tidak ada artinya memusnahkan mereka. Justru kita akomodir. Tetapi pola berdagangnya atau metode berdagangnya itu yang kita rubah supaya sedikit sopan lah ya gitu ya. Betul. Dan mereka tidak lagi, artinya kalau kita biarkan misalnya seperti itu, mungkin ya kata ngacung ini membawa dampak ya, artinya dari arti ya, saya nggak tahu kata apa yang bijak ya, maksud saya supaya mereka tidak mencari tamu. Tamu sudah ada di situ, mereka nggak cari. Tamu yang cari pedagangnya. Itu maksud saya. Baik. Begini Pak, penataan Pantai Kuta ini sangat diperlukan oleh masyarakat Badung khususnya karena menghasilkan PAD yang bagus. Pemerintah sudah melakukan diskresi terhadap pembangunan baik APBD, APBN, mau minjem dan lain-lain karena mampu. Karena Badung melalui APBD-nya mampu. Karena hanya situasi COVID saja, ya, kita percaya kepada Bupati dan leading sektornya semua, wakil rakyat kita percayakan untuk mengelola Kabupaten Badung khususnya Kuta. Pak Agung sudah sampaikan tadi, silahkan. Nah, tadi substansinya adalah karena ini ada Econ G20, ya. Itu yang menjadi homework bagi kami sebagai rakyat Badung. Jangan sampai terjadinya permasalahan di Kuta gara-gara macet, gara-gara apa yang Pak Agung sampaikan itu menjadi isu nasional, terus ke internasional, komplain tamunya. Ini yang menjadi catatan hitam untuk dunia pariwisata. Pak Agung, terakhir sekali. Tadi saya nanya 2024. Terus kira-kira dari PDIP yang menurut Pak Agung secara pribadi yang Pak Agung kira-kira usung ya, kira-kira ini kayaknya kalau enggak saya dukung ini. Ada nggak kata-kata itu? Siapa yang didukung atau wakilnya siapa? Punya nggak bayangan atau matrik yang memang mesti harus ini loh kira-kira ini loh? Karena saya enggak tahu ini kan siapa, karena Pak Agung itu hati rakyat Pak Agung sudah ambil di sini. Kalau Pak Agung ngomong kiri, mereka pasti dengerin. Ada nggak siapa kira-kira yang mungkin layak memimpin Badung? Siapa kira-kira? Untuk di PDIP? Di PDIP, ya. Saya kira semua teman saya yang seangkatan dengan saya adalah levelnya sudah senior ya, pantas untuk itu. Saya nggak menyebutkan nama, jadi pantas untuk itu dan mereka memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari partai kan begitu. Nah, jadi menurut pengamatan saya satu kata kunci, artinya bahwa siapa yang nanti memang didukung penuh oleh masyarakat, mendapat respon baik dari masyarakat, ya mungkin itu yang akan nanti menjadi pemimpin di Badung gitu. Jadi baik, saya terima kasih ya. Ini politikus sejati ini, sopannya minta ampun. Saya pancing-pancing ternyata tidak keluar, pemirsa masyarakat Badung yang saya hormati. Demikianlah wawancara bincang-bincang saya sama wakil rakyat yang rendah hati dari Dapil Kuta, Bapak Anak Agung Anom Gumanti. Sampai jumpa di jarakpos.com dan podcast Jarak Pos berikutnya. Salam Pak Agung. Salam itu.